Halo, apa kabar? Seneng banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sering banget kita alamin, yang bikin kita stuck tapi kita jarang kasih nama. Siap-siap ya, karena saya jamin ini bakal gue banget rasanya. Coba deh bayangin ini. Pernah nggak sih ngerasa mesin otak kita tuh kayak lagi digeber kencang banget, berisik, ngabisin bensin, tapi mobilnya nggak gerak sama sekali? Nah, persis kayak gitu. Penuh energi, tapi nggak kemana-mana. Frustrasi, capek, tapi di dunia nyata, ya gitu-gitu aja. Analogi ini benar-benar kena di intinya. Dan ternyata ada loh istilahnya untuk kebiasaan ini. Sebutannya masturbasi mental. Eits, jangan mikir aneh-aneh dulu. Ini istilah populer di psikologi buat ngegambarin kebiasaan kita menikmati ide, tapi lari dari eksekusinya. Kenapa bisa gitu? Simple. Otak kita tuh dapat hadiah dopamin cuma dari mikirin sesuatu aja. Jadi kita ngerasa produktif padahal kita cuma diem-diem tempat. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cek gejalanya. Jangan-jangan ini kita banget. Terus kita bedah sebab akibatnya. Nah, abis itu kita masuk ke solusinya. Gimana caranya mengubah ide jadi aksi? Gimana caranya jinakin pikiran yang liar? Dan pegang kendali penuh. Terakhir, ada eksperimen 7 hari yang bisa langsung kalian coba. Oke, yuk kita mulai dari bagian pertama. Coba jujur sama diri sendiri ya, waktu saya bacain beberapa tanda ini. Lihat, ada nggak yang nyangkut di kamu? Pertama, ini nih. Sering nggak sih kamu kejebak mikirin skenario yang nggak ada habisnya? Gimana kalau gagal? Gimana kalau orang ngomongin? Gimana kalau terus-terusan? Sampai akhirnya, ya udah, nggak ngapa-ngapain. Ini namanya overthinking level dewa. Semua kemungkinan buruk kita pikirin sampai energi kita habis duluan sebelum mulai. Yang kedua, ini juga penyakit zaman sekarang banget. Kita lebih banyak makan informasi daripada masak sesuatu. Baca buku A, nonton video B, ikut webinar C, rasanya pinter, rasanya produktif. Tapi pas lihat cermin, kok hidup gue gini-gini aja ya? Nah, itu dia. Kita jadi kolektor ilmu, bukan pelaku. Ilmu tanpa aksi itu, ya, cuma hiburan. Ini nih bagian paling liciknya. Otak kita itu pinter banget nipu. Tiap kali kita selesai belajar sesuatu yang baru, dia ngasih kita hadiah dopamin. Kita ngerasa, wah, gue udah achieve sesuatu nih. Padahal kita baru sebatas tahu. Ini kayak makan permen. Enak sesaat, tapi nggak bikin kenyang. Kita menukar kemajuan nyata dengan kepuasan palsu. Dan yang terakhir, alasan paling elegan, aku orangnya perfeksionis. Ayo, siapa yang sering ngomong gini? Aku masih riset nih, aku belum siap, nunggu momen yang pas. Padahal, seringkali perfeksionisme itu cuma topeng keren buat nutupin rasa takut. Takut gagal, takut dikritik. Jadi persiapan jadi alasan tak terbatas buat nggak pernah mulai. Gimana? Ada yang kena? Hehehe, mungkin agak nusuk ya. Tapi tenang, sekarang kita coba bedah mesinnya. Kenapa sih otak kita yang super canggih ini malah ngejebak kita di situasi kayak gini? Kita harus paham kenapanya dulu, baru kita bisa cari jalan keluarnya. Coba lihat perbandingan ini. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada aksi nyata. Resikonya, wah banyak. Bisa gagal, bisa malu, bisa rugi. Tapi di sisi lain, cuma mikir doang. Resikonya, nol besar. Nah, otak kita itu dari sananya udah diprogram buat nyari aman dan menghindari rasa sakit. Jadi nggak heran kalau dia lebih milih simulasi kepuasan yang aman di kepala daripada lompat ke dunia nyata yang penuh ketidakpastian. Dan jangan salah, efek jangka panjangnya ini benar-benar serius, bukan masalah sepele. Yang paling kelihatan ya hidup kita stagnan. Tahun berganti tapi nggak ada yang berubah. Tapi yang lebih bahaya, di dalam diri kita, kepercayaan diri kita hancur pelan-pelan. Karena hati kecil kita tahu, kita ini kebanyakan ngomong, tapi nol aksi. Makin lama, kita jadi makin takut buat nyoba hal baru. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusi. Nah, ini bagian serunya. Gimana caranya kita ambil alih lagi setirnya? Ada beberapa prinsip yang kelihatannya simpel, tapi kalau dilakuin, dampaknya luar biasa buat jembatanin antara tahu dan laku. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, aturan 1:1. Tiap kali belajar satu hal, langsung lakuin satu aksi nyata. Simple. Kedua, batasi informasi. Jangan kebanyakan baca, tapi perbanyak praktek. Biar nggak lumpuh karena kebanyakan analisis. Ketiga, fokus ke eksperimen kecil. Ganti target jadi pengusaha, jadi hari ini coba jual satu produk. Jauh lebih gampang kan? Keempat, ukur hidup dari hasil, bukan dari pengetahuan. Tanya ke diri sendiri, hari ini gue udah ngasilin apa? Bukan hari ini gue udah belajar apa. Dan yang paling krusial, bertindak sebelum siap. Percaya deh, rasa siap itu nggak akan pernah datang kalau kita cuma nunggu.
Nah, ngomong-ngomong soal aksi, seringkali penghalang terbesarnya itu, ya, kepala kita sendiri. Pikiran yang terlalu berisik yang lompat ke sana-sini. Jadi, setelah kita tahu cara dorong aksi, sekarang kita perlu belajar cara menenangkan penghuni kepala kita ini, biar aksinya bisa beneran jalan. Saya suka banget analogi ini. Otak kita itu kadang kayak monyet yang baru minum espresso. Loncat dari satu dahan ke dahan lain tanpa henti. Dari mikirin kerjaan, loncat ke khawatir masa depan, tiba-tiba ingat kejadian masa lalu. Semua dalam hitungan detik. Capek kan? Dan jelas, ini bikin kita susah banget buat fokus. Dan lucunya, makin kita coba buat hentiin pikiran itu, makin dia menjadi-jadi. Ini kayak disuruh, jangan mikirin beruang putih. Apa yang muncul di kepala kamu? Pasti beruang putih kan? Nah sama, melawan pikiran itu cuma buang-buang energi. Jadi tujuannya bukan ngilangin pikiran, tapi sesuatu yang lain. Dan slide ini ngejelasin perbedaannya dengan sempurna. Tujuannya itu bukan biar jalanan di kepala kita kosong, nggak ada mobil pikiran sama sekali. Itu mustahil. Tujuannya adalah kita belajar jadi orang yang duduk santai di pinggir jalan. Kita liatin aja mobil-mobil pikiran itu lewat, tanpa harus loncat masuk dan ikut ke bawah entah kemana. Keterampilannya adalah mengamati tanpa terikat. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita melatih skill itu? Gimana caranya kita belajar megang setir pikiran kita, bukan cuma jadi penumpang yang pasrah? Yuk, kita lihat beberapa teknik praktisnya. Tapi sebelum itu, coba lihat angka ini. 47%. Sebuah penelitian dari Harvard menemuin kalau kita, manusia, ngabisin hampir setengah dari waktu sadar kita itu dengan pikiran yang melayang-layang entah kemana. Coba bayangin, hampir setengah hidup kita itu nggak di sini. Makanya, melatih fokus itu bukan cuma soal produktivitas, ini soal kualitas hidup kita. Ini dia menu latihan buat otak kita. Pertama, kasih label. Pas lagi kerja, tiba-tiba kepikiran, belum bayar tagihan, cukup bilang dalam hati, merencanakan, terus balik lagi kerja. Kedua, pakai jangkar. Pas pikiran lagi ruwet, alihkan perhatian penuh ke sensasi napas kamu. Ketiga, bikin parkiran pikiran. Sediain kertas kosong, tiap ada ide atau pikiran ganggu, tulis di situ. Ini ngasih sinyal ke otak, tenang, idenya aman, nggak akan hilang, jadi kamu bisa fokus lagi. Keempat, jadwalin waktu khawatir. Serius, kasih 20 menit tiap hari buat otak mikir bebas-bebasnya. Ini bisa ngurangin kebocoran di jam-jam lain. Terakhir, push up buat otak. Coba deh fokus 10 menit. Tiap kali pikiranmu melayang dan kamu berhasil narik lagi, itu dihitung satu repetisi. Kamu lagi ngebentuk otot fokus, persis kayak di gym. Oke, teori udah, teknik udah. Sekarang waktunya praktek. Saya mau tutup sesi kita kali ini dengan sebuah tantangan yang super simple yang bisa kamu mulai, ya, hari ini juga. Udah, gitu doang. Simple banget kan? Pertama, tulis dulu semua yang ngeganggu pikiran kamu, parkirin semuanya. Terus coba fokus kerjain satu hal selama 15 menit aja. Dan ingat, kuncinya bukan biar sempurna, bukan biar nggak melayang sama sekali, pikiran kamu pasti akan melayang. Tujuannya adalah melatih gerakan kasih label, terus balik lagi. Setiap kali kamu berhasil balik, itu satu kemenangan. Itulah repetisi yang ngebangun otot mental kamu. Dan saya mau tinggalin kamu dengan pemikiran ini. Mesin yang geraknya pelan tapi konsisten, itu pasti bakal sampai tujuan. Tapi mesin yang cuma dipanasin di garasi, sebagus apapun, yang nggak akan kemana-mana. Kemajuan kecil yang nyata, itu jauh lebih berharga daripada ide besar yang cuma ada di kepala. Dunia nyata, nungguin aksi kita, bukan kesempurnaan kita. Jadi pertanyaannya buat kamu, setelah ini, satu langkah kecil apa yang bakal kamu ambil?